kasnya itu flow-nya kayak gimana? Sudah cocok belum sebetulnya? Apakah pengeluaran yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diharapkan? Istilahnya tuh kayak review gitu lah teman-teman. Oke. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat personal finance untuk teman-teman masing-masing. Oke. Supaya pada saat nanti kita udah mulai implementasikan ke dalam lapangan, teman-teman paham fungsinya buat apa, bagaimana prosesnya, dan bagaimana caranya untuk mengalokasikan posting-posting tersebut. Oke, ini Bapak. Nah, saya akan bahas sedikit. Di sini tujuannya udah jelas. Sebagai seorang advisor, Anda perlu untuk memberikan masukan kepada klien tentang pemahaman mengenai analisa keuangan pribadi. Biasanya orang-orang yang datang kepada seorang financial advisor untuk mendapatkan advice pastinya. Dan orang-orang yang mendapatkan yang butuh advice bukan orang-orang yang sehat secara finansial. Mungkin dia kaya gitu ya, mungkin dia punya aset, punya uang berlebih. Tapi apakah uang yang dia miliki itu digunakan atau secara prakteknya dia gunakan secara sehat? Artinya uang yang dia dapatkan dialokasikan untuk savingnya ada, kemudian dialokasikan untuk proteksinya ada, pengeluaran dan liabilitiesnya juga ada, costingnya. Atau mungkin semuanya justru begitu dia dapat uang langsung dia keluarin buat bayar semua hutangnya. Nah, biasanya tugas kita sebagai seorang financial advisor adalah membuat si orang tersebut, nasabah tersebut memahami dengan lebih jelas. Ya ampun, ternyata yang saya lakukan selama ini belum tepat ya. Uangnya 100 juta setiap bulan dapat, tapi saving rasionya cuma 1%. Selebihnya kemana? Bayar hutang, ternyata hutangnya hutang yang sifatnya bukan hutang produktif. Kalau kita bicara hutang produktif, jelas kita berhutang untuk mengakumulasikan aset. Kita berhutang untuk membuat satu aset baru, misalnya kita berhutang rumah. Nggak ada Sunda ya, Mbak Bernard ya? Iya. Oke, kalau kita bicara hutang produktif fungsinya adalah untuk meleverage atau mengungkit, gitu ya, mengungkit kekayaan yang tadinya kita nggak punya, jadi punya, gitu kan? Contohnya hutang untuk apa sih? KPR, usaha, ya kan? Kredit pemilikan. Kalau mobil termasuk hutang produktif? Karena apa? Konsumtif. Dia ada yang namanya depresiasi setiap tahunnya. Sementara kalau kita bicara rumah, ruko, tanah, setiap tahunnya mengalami increasing, gitu ya. Bedanya hutang produktif dan hutang konsumtif. Selanjutnya, bagaimana dengan siklus hutang yang sifatnya jangka pendek? Contohnya kartu kredit, personal loan, gitu kan? Itu adalah hutang-hutang yang sifatnya jangka pendek. Produktif atau konsumtif? Konsumtif. Bagaimana caranya untuk mengelola hutang lebih baik sehingga nanti aset yang dimilikinya nggak semuanya dialokasikan buat hutang gitu. Batasannya berapa persen sih? Kalau misalnya udah lewat dari sekian persen yang menjadi batasan, oh berarti ini warnanya harusnya kuning. Hati-hati loh sama yang kuning. Atau mungkin, ya ampun saving rasionya baru 1%, ini merah loh. Nggak boleh harusnya segini. Yuk kita lihat postingannya di mana. Nah, diantaranya tujuannya adalah untuk itu. Selanjutnya untuk mengatasi dilema dalam kehidupan keuangan seseorang. Mudah dapat uang tapi mudah pula untuk menghabiskannya. Kebanyakan seseorang tidak bisa mengatur uang mereka dengan baik. Teman-teman, saya mau tanya, siapa yang setiap bulannya mendapatkan penghasilan, begitu akhir bulan nungguin penghasilan berikutnya? Saya juga kok. Jadi agen dong. Iya, agen siapa Pak? Biar tahu rasanya.
teman-teman, kita nggak bisa tutup mata bahwa itu masih banyak yang terjadi sebenarnya. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi sehingga yang tadinya kita nggak tahu. Kalau ini kan selama ini kita mikir, oh ya udahlah hari ini bulan ini bulan Juli masih pakai gaji bulan Juni. Ups, salah ya itu saya. Terus udah gitu ya udah tunggu bulan Agustus. Bulan Agustus selesai, tunggu bulan September. Begitu selanjutnya. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa sebetulnya secara finansial itu banyak merahnya loh. Kita nggak aware. Nah, fungsi dari personal finance ini adalah untuk fungsi dari personal finance ini adalah untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi mengenai bagaimana sih kondisi saya saat ini. Selanjutnya, banyak sekali institusi yang memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mendapatkan aset melalui hutang atau pinjaman, seperti misalnya KPR tadi, gitu ya. KPR, terus kartu kredit, pegadaian, dihutangkan, hutang Pak, digadaikan. Tapi jangan gadaikan harga diri ya Pak ya. Sehingga perlu untuk memahami bagaimana cara pengaturan kesehatan keuangan. Berapa persen sih boleh saya ngutang? Ngutang itu kayaknya harus denda nih. Gimana kalau kita sepakati dendanya? Karena kelas. Oh iya. Mulai jam 9 lewat 15, dendanya mau berapa? Bu Mita, 50.000 katanya. Yes Pak? tawanya itu tulus Bu Mita. Tawanya tulus. 20.000? Ya. Kurang. Sebelah sana 50. Pasti berapa? 50. 50 katanya. Oke. Saya. Oke. Dendanya kedengeran bunyi handphone. Matikan semua dulu. 50.000. Saya kasih waktu 2 menit untuk matiin. Oh. Wah, enak ini. Kalau mesin bisa apa? Selesai makan langsung. Tuh. Yuk, pastikan bahwa handphonenya sudah silent. Dimatiin, jangan dimatiin Pak, silent aja. Ya, kita udah tak mati dulu. Reminder kalau ada PFA. Oh, nggak saya Pak, enggak ya? Loh, bentar. Ini Nggak boleh bohong. Pak, ini antara handphonenya baru, apa handphonenya udah jadul? Enggak. Tadi ya. Bunyi pertama udah saya matiin. Jadi posisi Oke. nyala. Berarti emang harus denda Pak, saya. Oke, kita kembali. Yang keempat, memberikan gambaran kekayaan bersih. Berapa lama Anda dapat bekerja dan berapa banyak uang yang telah Anda hasilkan. Termasuk diantaranya, persentase kenaikan dari tahun ke tahun itu berapa sih saya punya komisi atau income. Apakah sesuai dengan pola inflasi yang sedang berlangsung? Kalau misalnya ternyata ya ampun komisinya cuma segini, berarti kenaikan persentasenya cuma sekian persen. Oke, berarti saya harus apa? Kalau bicaranya komisi berarti kan effortnya harus lebih produksi lagi gitu ya. Artinya lebih jelasnya bahwa ini personal finance ini mau kasih gambaran jelas buat teman-teman. Secara personal dulu, kita bicara untuk personal aja ya. Kita bicara untuk saya sebagai seorang pribadi, untuk nantinya bisa saya aplikasikan kepada calon nasabah saya. Memberikan pemahaman tentang rasio untuk mengukur semua aspek pada kondisi keuangan Anda secara jelas. Ini sudah dijelaskan. Selanjutnya, siklus perencanaan keuangan terpadu. Idealnya kalau kita bicara siklus perencanaan keuangan di usia 23 tahun sampai dengan 30 tahun, range-nya yang bisa kita lakukan adalah bicara mengenai saya punya apa sih sekarang? Aset saya saat ini tuh apa? Mereka biasanya belum berpikir mengenai investasi.
investasi, belum berpikir mengenai nabung buat tujuan keuangan jangka panjang. Pokoknya yang dilihat di sekarang ini saya punya apa. Jarang loh. Jujur-jujuran aja ya teman-teman, jarang sekali orang-orang muda usia 23, 24, 25 sampai 29 tahun berpikir mengenai uang saya mau saya tabungin, uang saya mau saya alokasikan ke investasi supaya saya punya aset banyak. Biasanya mereka mulai berpikir pada saat mereka sudah mulai berumah tangga, ngerasain gimana susahnya hidup berumah tangga, gitu kan? Terus kemudian punya anak, tanggungan bertambah, baru mulai berpikir untuk mengalokasikan aset-aset yang mereka miliki sehingga bisa terakumulasi dengan lebih banyak. Tapi yang bisa kita sampaikan adalah pada usia 23 hingga 30 tahun, kamu punya aset saat ini, bagaimana caranya supaya aset kamu itu nggak hilang? Artinya kita bicara mengenai aset proteksi, wealth protection, proteksi kekayaan yang dia miliki saat ini, proteksi aset, kemudian proteksi nilai ekonomi. Caranya gimana? Jika terjadi resiko supaya asetnya nggak hilang, coba pikirkan caranya bagaimana sih supaya aset kamu ini tetap aman. Karena prinsipnya mereka belum memahami itu dengan baik. Oke. Selanjutnya, di usia 23 hingga 55, dari usia 23 sampai dengan 55, usia pensiun, kita bisa melihat berapa sebetulnya nilai ekonomi seorang individu. Caranya gimana? Income tahunannya dikali berapa lama dia bekerja. Katakan pada saat itu usianya ada 30 tahun. Income tahunannya untuk usia 30 rata-rata 7 juta. 7 sampai 10 juta udah dapat gitu ya. Kalau kita bicara karyawan. Terus fungsinya apa sih? Kita tahu nilai ekonomis 7 juta per bulan. Oke. Berarti setahunnya berapa? 84 juta per tahun. Kita hilangkan asumsi bahwa inflasi ada, kenaikan gaji ada, increasing gitu ya. Berarti kalau sampai dengan dari usia 30 sampai 55, berarti dia punya waktu adalah 25 tahun. Nah, hasil dari ini yang disebut sebagai nilai ekonomi. Fungsinya buat apa sih nilai ekonomi? Menghitung UP. Menghitung UP. Fungsi nilai ekonomi adalah memberikan batasan yang lebih jelas mengenai perhitungan UP. Istilahnya gini, ini orang kalau hidup terus-terusan, berapa sih harganya? Jangan sampai pada saat dia mau beli proteksi, terus UP-nya kegedean, nggak sesuai dengan nilai ekonomisnya, maka artinya dia over insured. Ya mendingan ini orang ditembak mati sekalian deh, harganya lebih mahal dibanding dia hidup. Kalau dia hidup cuma dapatnya berapa tuh? 2, sekian. Tapi dengan UP 5M, sampai kakek-kakek dia kerja gitu ya, katakan sampai usia 70 dia kerja, dia nggak akan mencapai 5M. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan. Kalau misalnya 2, sekian M batasan nilai ekonominya, berarti secara uang pertanggungan harusnya dia sedikit di bawah itu. Benar ya? Karena apa? Tujuan dari uang pertanggungan adalah meminimalkan resiko finansial yang terjadi, meringankan, tapi tidak menggantikan secara keseluruhan, gitu kan? Tinggal kembali kita lihat seberapa kemampuannya dia untuk bayar proteksi. Selanjutnya, di usia 30 sampai dengan 55, kita udah mulai bicara mengenai akumulasi aset. Aset yang tadinya kamu proteksi supaya nggak loss, supaya nggak hilang. Yuk, gimana caranya supaya aset ini beranak pinak, berkembang biak? Kalau yang tadinya cuma punya 500 juta, yuk kita pikirin gimana caranya jadi 1M. 1M gimana caranya jadi 2M. Dan selanjutnya, itu yang disebut sebagai wealth accumulation atau akumulasi aset. Berlipat terus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang ideal adalah supaya di masa depan dia punya sejumlah aset yang bisa dialokasikan untuk kebutuhannya. Di antaranya uang pensiun atau nanti untuk distribusi kekayaan.
Oke, future asset atau aset masa depan. Aset masa depan ini kan tidak serta-merta terbentuk pada saat dia usia 55, begitu aja gitu kan, tiba-tiba dapat blok. Mungkin kalau dia dapat warisan di usia 55 bisa jadi, tapi jarang banget gitu kan. Yang bisa dilakukan adalah diakumulasi asetnya mulai dari usia katakan 30 hingga 55 di masa-masa dia masih produktif. Tujuannya untuk ini nih, masa depannya. Oke. Wealth management bisa bicara mengenai alokasi aset atau manajemen income, investasi jangka pendek, jangka panjang, toleransi risiko, dan pemilihan jenis alat dan investasi. Kenapa di sini ada wealth management? Pada saat kita bicara aset accumulation, gimana sih Fit caranya mengakumulasi sebuah aset hingga dia berkembang biak? Ya udah di apa namanya? Kalau ternak gampang ya akumulasi. Ternak kawinin kandang, satu kandang gitu kan, dia betelor gitu. Materi. Antara anak dan istri. Oh, antara anak dan istri. Nah, tapi kalau misalnya di wealth accumulation itu tidak bisa terjadi gitu kan. Dan bisa gimana sih caranya? Untuk itu, teman-teman ada di sini. Teman-teman ada di sini tujuannya untuk apa? Untuk membantu si calon nasabah melakukan akumulasi aset dengan cara apa? Yuk saya bantu. Gimana sih strateginya? Gimana sih prosesnya? Mulai dari manajemen income. Saya punya income sekian. Saya punya income sekian Fit, tapi biasanya setiap bulan income dapat, pengeluaran, terus kemudian savingnya nggak ada, habis. Berarti nggak bisa dong mengakumulasi aset dengan cara yang lama. Oke, yuk kita lihat lagi dengan lebih jelas. Kita breakdown rasio-rasio financialnya kamu seperti apa. Dari situ kita lihat apakah income kamu telah termanage dengan baik atau belum. Kalau memang manajemennya belum oke, kita cari tahu gimana caranya. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk jangka panjang, jelas teman-teman. Tujuan jangka panjang dilihat dari profil resiko. Kan tujuannya untuk apa gitu ya. Terus investasinya. Investasi itu ada jangka panjang. Investasi jangka panjang, kemudian bicara investasi jangka pendek. Pada saat kita bicara investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, jangan pernah lupakan dengan yang namanya profil resiko. Profil resiko dari siapa? Investornya. Profil resiko investornya termasuk profil resiko dari instrumen investasi yang mau kita sarankan. Kalau misalnya investornya orang yang cenderung konservatif, kemudian kita pengen dia agak sedikit agresif, kita masukin dia ke katakan manage fund. Dia masih punya batas toleransi resiko. Tapi kalau orang konservatif, kita kekeh, pokoknya harus masuk ke equity. Kira-kira orangnya shock nggak? Yes. Loh, tapi kan mau income-nya banyak, karena equity paling agresif. Iya, tapi jangan lupa profil resiko itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai begitu terjadi resiko, katakan harga unitnya turun, yang disalahin siapa nanti? Nah, yang teman-teman dapatkan di dalam tas itu ada diantaranya questionnaire profiling resiko. Itu masternya, teman-teman bisa fotokopi. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan proses pendekatan, teman-teman bisa gunakan itu untuk melihat seberapa besar profil resikonya si calon nasabah. Tujuannya jelas. Yang ini nih teman-teman. Ya, ini masternya, teman-teman bisa perbanyak. Menarik di sini karena nanti teman-teman bisa melihat dengan lebih detail. Ini kasih si calon nasabahnya. Kita udah ngobrolin bersih investasi. Dia ngisi sendiri.
profilnya dia seperti apa. Kalau saya udah pernah itu. Saya agak sedikit moderate, tapi saya berani agak agresif, cuma nggak agresif banget. Batasannya ada di moderate, berarti di tengah-tengah. Tapi saya punya batas toleransi agresif sedikit. Berarti manage fund plus ya? Manage fund plus oke. Equity pun saya masih berani. Tapi kalau udah main pure di saham, saya nggak berani. Yes. Enggak, maksudnya main saham sendiri gitu. Saya nggak berani. Reksadana saya masih berani. Saya masih punya reksadana. Tapi kalau udah pure pialang gitu ya, kalau profilnya agresif banget kan mereka cenderung carinya yang real time investment gitu ya. Kalau saya nggak berani. Tapi kalau misalnya main di equity-nya unit link, kemudian equity-nya reksadana, saya masih berani. Berarti saya moderate, cuma agak batas profil agresifnya ada sedikit, batas toleransinya ada. Misalnya gini, kalau seseorang punya uang 10 juta, okay. Kalau seseorang punya uang 10 juta, terus ditanya, pengen nggak 10 jutanya berkembang? Iya. Pengennya yang gimana? Saya pengen 10 jutanya aman. Gitu ya. Tapi minimal lewat dari inflasi. Kalau misalnya 10 juta ini cari yang aman, which is dia moderate, oke, batas profilnya moderate, berarti kita akan masukin dia ke manage fund plus. Manage fund plus, benar nggak? Nah, tapi mau nggak dengan 10 juta di manage fund plus, katakan manage fund plus 12%. Oke, berarti 1,2 kan? 1,2 11,2 dapatnya. Enggak. Instead of 11,2, saya bisa kasih kamu tambahan misalnya di sini jangan 100% manage fund plus, alokasiin deh equity-nya 10%. Misalnya. Nah kan kalau manage fund plus profilnya moderate 10 juta, 100%-nya di manage fund dia cuma dapat 11,2. Tapi kalau dia di manage fund plusnya 90%, okay, which is berarti 9 juta. Terus di sini di equity-nya, ini yang disebut batas toleransi. Saya mau dia main di equity, tapi nggak banyak-banyak ya, supaya untungnya lebih gede dikit saja. Bisa dipahami nggak maksudnya? Yes. Jadi meskipun orang moderate, tapi dia punya kecenderungan untuk berani sedikit lebih agresif. Atau mungkin agresif banget, tapi dia pengen yang, aduh, carinya aman-aman deh dikit. Berarti equity-nya 90%, manage-nya bisa dia kasih 10%. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalnya 9 juta dengan 12%, berarti hasilnya 900 jutaan ya, plus minus 1 juta. Berarti di sini dapat 10,2 juta. Terus di sini dari 1 juta dia dapat 15%. Berarti 1 juta plus 150.000. Berarti 1.150.000. Kalau digabungin kayak gini berarti kan 11,350. Lebih besar nggak kira-kira? Lebih besar dari yang 1,2. Itu batas toleransi. Oke. Ini yang disebut sebagai diversifikasi, teman-teman. Diversifikasi apa, Fit? Yes, diversifikasi adalah memecah instrumen investasi untuk tujuan selain penambahan juga mengamankan, mengamankan resiko. Mengamankan resiko itu disebut sebagai diversifikasi. 50% fine. Kembali nanti dilihat mau tujuannya apa dalam jangka waktu berapa lama, bisa nggak dicapai dengan 50%. Bu, boleh nanya Bu, kalau misalnya
kita masukkan ke manajemen, nilai tunai ke tahun ke-10 jauh lebih kecil daripada equity. Sedangkan satu sisi dia maunya proteksi. Nah, kalau misalnya kita mau masukkan ke sana, berarti preminya harus jauh lebih kecil daripada investasinya dong. Proteksinya harus lebih kecil dari investasinya. Gimana Pak? Sorry. Karena supaya kalau dengan katakan kompos 1 juta gitu ya Bu, setahunnya kan 12. Dengan komposisi 10-2, dengan equity bisa kembali katakan begitu. Yes. Tapi dengan managed fund harus 84. Dengan 84 nanti kecenderungannya proteksinya jauh lebih kecil. Sebetulnya kalau kita pada saat kita bicara investasi itu tidak tersangkut paut dengan yang namanya proteksi Pak. Karena itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Kalau kita bicara PAA gitu ya, kita bicara PAA. PAA kan punya dua kaki yang berbeda gitu ya. Ini kita bicara proteksi, ini kita bicara investasi. Benar ya Pak ya? Bicara investasi dan proteksi. Katakan saya punya buat investasinya 10 juta. Ini berapa persen dari PAA-nya nih, pertanyaannya gitu kan? Katakan ini 50%-nya dari PAA. Berarti kalau di sini 10 juta, proteksinya adalah 10 juta. Iya. Benar nggak? Betul. Ya 50%, 50%. Oke. Nah, kalau ini postingannya untuk proteksi adalah sebesar 10 juta. Kalau di sini ini berbeda. Ini maunya kemana nih? Dari alokasi investasi 10%, kamu mau ke mana fundnya? Apakah mau ke equity fund kah? Atau ke manage fund plus kah? Atau ke manage fund kah? Ambilnya dari sini. Sehingga ini nggak akan terganggu gugat. Kebutuhannya udah jelas. Ini kita nggak akan ganggu gugat karena ini udah harga yang harus dia bayarkan untuk mengalokasikan proteksinya. Begitu, oke? Gimana nih Fit? Kalau profilnya tadi moderate, saya mau equity-nya 10%, manage fund-nya 80%, atau katakan 70%. Di sini manage fund plus-nya adalah 20%. Bisa nggak? Bisa. Instead of dia masukin semuanya 100% ke manage fund. Percaya atau enggak teman-teman, hasilnya akan lebih banyak pada saat kita mengalokasikan. Karena kenapa? Di sini kan lebih tinggi nih, lebih agresif. Oke. Ini ya lumayan lah dapatnya dibandingin sama yang manage fund. Karena sedikit lebih persentasenya sedikit lebih besar gitu kan. Dibandingin dia 100% di manage fund plus. Kalau 10 juta 100% di manage fund plus, manage fund. Manage fund itu kisarannya paling tinggi 9% ya kalau nggak salah. Hah? 9 apa 11? 12 ya? 12. Oke, katakan 12. 12 dari 10 juta. 10 1,2. Berarti 11,2 tadi deh. 11,2 kalau 100%-nya di manage fund. Tapi apa yang terjadi kalau kita diversifikasi? Ini menghasilkan return yang lebih tinggi. Ini jauh lebih tinggi returnnya. Begitu. Karena ini 15%. Tapi realnya kita bisa sampai 20 enggak? Oke, ya. Dari awal equity ada sampai sekarang aja itu rata-rata 24%. Gitu ya, itu yang disebut sebagai diversifikasi. Selanjutnya, Bu, kalau misalnya nasabahnya nggak tahu harus ditempatkan di mana, kita saranin. kalau nasabahnya nggak tahu, Fit, mau ditempatkan di mana, kira-kira gimana, teman-teman? Tahu? Yes. Kita yang harus kasih tahu. Makanya teman-teman dibekalin sama yang namanya profil resiko. Minimal, Pak, kita tahu orangnya tuh kayak gimana sih menghadapi atau menyikapi sebuah investasi. Gitu ya. Kalau begitu kita udah tahu bagaimana si orang tersebut menghadapi investasi, strateginya jelas. Kita mau masukin kemana nih? Supaya kita nggak salah-salah nantinya, gitu ya Pak ya? Oh misalnya kalau dia, aduh saya punya uang nih, saya punya uang sekian ratus juta. Tujuannya sih buat anak saya masuk kuliah nih, kata si ibu-ibu. Ceritanya ibu rumah tangga. Saya dikasih uang sama suami saya, suruh simpen buat anak saya kuliah. Kuliahnya berapa lama Bu? Kuliahnya masih 10 tahun.
Kalau saya depositoin, deposito tuh nggak banyak uangnya Pak, bunganya itu, atau saya tabungan cuma 3-4%. Sementara mungkin dia udah paham inflasinya 10%. Tapi saya mau uang ini nggak hilang, artinya nggak tergerus dengan inflasi, terus nggak kemudian begitu waktunya dibutuhkan uangnya tersedia tepat gitu loh. Dari situ kita bisa lihat profil resikonya seperti apa, baru kita postingin ke sini. Dan paling enak ada yang namanya strategi anak tangga, teman-teman. Ada yang namanya strategi anak tangga. Kan tadi berapa tahun? 10 tahun. Katakan di tahun pertama. Di tahun pertama orangnya pengen kalau 10 tahun equity kan masih oke. Benar nggak? Equity masih oke? Ya, 10 tahun. Katakan di sini. Asetnya sebesar ini nih. Dia masukin equity-nya 80%. Dia ambil 20%-nya buat manage fund. Uangnya belum diapa-apain nih. Begitu tahun berikutnya, atau katakan 2 tahun berikutnya, di mana jumlah asetnya sudah berkembang. Jumlah aset berkembang dong. Oke. Equity-nya dia masukin katakan 60%. Terus di sini 20. Katakan 20%-nya di manage fund. Terus dia punya 20%-nya lagi manage fund plus. Ini 2 tahun ya? Katakan 2 tahun, 3 tahun. Berarti harus berubah lagi setiap 2 tahunnya? Yes, teman-teman. Switching. Pada itu fungsinya switching dan redirection. Pada saat Anda berpikir untuk jadi seorang financial advisor, ini adalah rencana yang Anda lakukan untuk nasabah Anda. Ada kemungkinan untuk Anda review polis nggak dengan cara seperti ini? Besar loh. Udah nih, katakan tahun berikutnya, ini tahun pertama, ini tahun ketiga, bisa di switching kan ya tahun ketiga ya? Terus masuk tahun kelima. Tahun kelima berarti asetnya sudah terakumulasi dengan lebih banyak lagi, benar? Kita masukin lagi. Ceritanya udah lebih banyak nih. Bu, itu aset yang mana, Bu? Aset yang mana? yang dimiliki atau yang diinvestasikan? Diinvestasikan di unit link. Tadi kan equity-nya 60%. Kita masukin equity-nya jadi 50%. 50% di equity, kemudian 30%-nya itu di manage fund plus 20%-nya masih di manage fund misalnya. Semakin ke belakang sampai nanti akhirnya di tahun ke-9 10% equity, misalnya 10% equity dan 90% ada di manage fund. Berarti lebih aman dong. Tapi akumulasi aset yang maksimal itu bisa dilakukan teman-teman. Kenapa? Switching, redirection dan lain-lain sebagainya kita gunakan tuh. Atau mungkin kalau misalnya udah deh tahun ke-9 cari aman aja, 11-12% mah nggak apa-apa deh, alhamdulillah. Taruh 100%-nya di manage. Itu yang disebut sebagai strategi anak tangga. Teman-teman bisa lakukan ini. Nah, di sini selain teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman juga bisa maintain yang namanya nasabah. Karena apa? Ini pasti setiap tahun kita datang untuk nge-review investasinya dia seperti apa, apakah hasil dari investasinya sudah cukup oke berkembangnya. Jadi kita nggak cuma sekali nge-touch nasabah, terus kemudian udah, begitu ketemu lagi untuk closingan berikutnya, no. Ini kita maintain. Dari sini, begitu dia sadarin, ya ampun, ternyata uangnya masih kurang ya. Saya mau invest dulu dong, saya mau invest lagi dong, saya ada uang nih sekian. Bisa nggak kira-kira dia? Bisa. Atau mungkin, aduh ya ampun, uang gue udah semakin banyak, kebutuhan gue semakin meningkat, tapi kok yang namanya kebutuhan rumah sakit yang ini aja. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, plafonnya nggak naik dari 200.000. Udah nggak oke nih.
pengen ganti dong, di review lagi deh. Bisa nggak dari situ? Yes, bisa. Oke, jelas ya teman-teman ya? Saya pun Cuma mau equity aja. Equity aja main nggak apa-apa. Artinya harus dipastikan bahwa dia memahami dengan baik. Ya sih, Bu, yes Bapak. saya punya pengalaman gini, saya sudah 3 tahun naruh di equity 50%, kemudian management 50%. Equity 50%, management 50%, oke? Ternyata perkembangan yang equity memang jauh lebih besar, Bu. Dan manajemennya itu ibaratnya nggak sampai 20%-nya, Bu, naiknya. Jadi ibaratnya kalau yang 50% itu tadi bisa ngembang ke arah 10 begitu ya. Yang 50 itu jalannya misalnya jalan ke 6 gitu loh. Jadi tampak perbedaan, dan ini kan nggak menarik. Iya. Begitu. Bapak personal ya, punya Bapak sendiri ya. Oke. Kalau memang Bapak ngelihatnya seperti itu, saya melihat bahwa profil Bapak sebetulnya agak agresif. Kenapa? Karena Bapak melihat bahwa di sini kok cuma 6 juta ya returnnya, sementara di sini hampir 20 loh. Wah, nggak oke nih. Itu yang disebut manajemen investasi. Manajemen tadi memanage investasi yang Anda lakukan. Udah nggak oke nih kalau di manage fund cuma returnnya 6. Saya pengen returnnya minimal 10 sampai 15. Berarti saya harus melakukan switching. Gak mau deh 50, saya mau 20% aja, sementara di sini tambah 30%. Bisa nggak dilakukan? Boleh. Tapi harus dilanjutkan dengan redirection ya, Bu. Dengan Dengan redirection kalau redirection, yes. Kalau switching kan sifatnya cuma temporary ya. Kalau redirection terus-terusan. Pokoknya instruksinya 1 kali. Yes, betul Kak Jody. kalau misalnya saya punya strategi gini, biarinlah 10 tahun saya taruh di equity, mengembang duitnya. Kalau dia memang profilnya dia takut, saya langsung pindahkan ke manage fund setelah tahun ke-11. Setelah tahun ke-11 saya langsung pindahkan ke manage fund, boleh nggak Viv? Boleh aja Pak, itu biasanya digunakan untuk pensiun. Kenapa? Dari awal dia masih produktif, profilnya cenderung agak lebih agresif, masukin semuanya di equity. Saya punya 100% di equity. Tujuannya saya nabung nggak berencana sampai 10 tahun. Saya pengen investasi, proteksi gitu ya. Saya nggak berencana sampai 10 tahun. Saya pengen sampai selama saya bisa bayar, saya akan bayar terus. Terus kemudian begitu saya masuk usia 55, yang akan saya lakukan adalah semua uang yang saya miliki akan saya pindahkan ke instrumen yang lebih aman. Tujuannya untuk apa? Ini kan buat dana pensiun saya. Kalau dana pensiun nggak bisa di di profil investasi yang agresif. Kenapa? Saya nggak mau gambling sama dana pensiun saya. Boleh aja Pak Joni, silakan. Tapi lebih smooth. Kalau itu kan gitu ya, langsung pindahin semuanya. Nah, yang namanya strategi anak tangga tadi itu lebih smooth pemindahannya sampai nanti akhirnya menghasilkan sebuah instrumen investasi yang 100% paling aman. Bukan 100% aman nih ya. Karena kembali kalau resiko kalau investasi pasti ada resiko. Bisa dipahami ya Pak? Jadinya prinsipnya sebetulnya sama aja. Ya sih Bu. Tanya, untuk melakukan switching itu paling tidak harus mendapatkan sekali di mana? Switching berapa tahun? Paling tidak Setahun sekali. sebaiknya, maksudnya sebaiknya. Tergantung kebutuhannya. Karena saya nggak bisa bilang switching aja setiap saat. Kalau bisa switching 5 kali dalam 1 tahun, monggo. Karena kan yang gratis cuma 1 kali gitu ya. 4 kalinya kan Prudential dapat fee gitu. Tapi sebetulnya nggak begitu. Lihat kebutuhannya kayak gimana nih. Iya. Tapi peluang switching kan hanya 3 kali ya Bu. Selama jadi nasabah, kalau nggak salah. Udah ya. Tiap tahun sekali. Karena switching itu fasilitas loh. Switching itu fasilitas loh. Tahun 3 kali. Setahun 3 kali. Iya betul. Setahun 3 kali. Betul. Oh, setahun. Karena prinsipnya gini, semakin sering orang switching, kalau dilihat dari sisi manajemen investasi, semakin banyak si investor melakukan transaksi,
keuntungan buat perusahaan justru semakin bertambah. Kena biaya soalnya. Yes, karena ada fee-nya. Yang 2 kali ya tapi Yes. Komisi sudah nggak ada ya benar. Switching ada komisi lagi nggak? Nggak. Tapi dapat relation Bu. Lebih besar dari komisi. Karena Tapi begitu, yes. kalau misalnya ada nasabah punya uang 50 juta, Ada nasabah punya uang 50 juta. dia cuma punya konsep, Pak, saya mau uangnya itu kayak deposito, katakan dengan profil 5% ya, interest. Kemudian saya mau ambilin setiap bulan, itu cara ngaturnya di sini bagaimana? Saya mau ambilin tiap bulan. Itu namanya anuitas. Kalau di kita anuitas berbeda Pak. Kalau kayak gitu, itu kayak DPLK ya teman-teman ya. Punya uang, gabrukin sekali, diinvestasiin sama lembaga dana pensiun. Terus kemudian tiap bulannya, begitu dia pensiun, saya pengen dapatnya sekian tiap bulannya. Prudential kan kita adanya kalau nilai tunai begitu aja ya. Iya, kalau dalam konteks anuitas saya rasa belum ya kalau di DPLK bisa. Jadi uangnya dia yang mau top up terus supaya mau diambil setiap bulan, di konsep ini nggak bisa. Konsep perencanaan keuangan ada, tapi kalau saya refer kepada produk Prudential kan lebih banyak. Misalnya gini, kalau produknya Prudential, yang benar kan gini ya, tetap bayarnya bulanan, nanti di satu waktu tertentu kita dapat sejumlah uang, benar nggak? Ya. Ini bayar, ini bayar, ini bayar, ini bayar, ini bayar. Pembayarannya berkala, benar ya? Tapi yang terjadi, yang Pak Joni maksud adalah di sini saya punya uang, kan? Ya. Terus nanti saya tiap bulannya saya dapat. Itu yang disebut sebagai anuitas. Bisa nggak? Kalau di produknya Prudential nggak bisa. belum ada. Belum. Yes. Saya kurang paham antara bedanya redirection sama switching. Redirection. Kelas sebelah LBS. Kelas mungkin. Kelas sebelah boleh. Aduh ini kayak apa? Redirection. Switching minta not Kalau redirection dan redirection, selamanya. misalnya dia punya equity fund 100%, oke. Terus tiba-tiba dia lihat manage fund plus, oke. Kayaknya bulan ini si manage fund plus lumayan oke nih, aman lah ya. Saya mau redirection 20%-nya. Maka nanti setiap bulan, kalau bayarnya berkala bulanan, setiap bulan komposisinya akan menjadi seperti ini. Jadi dia cuma instruksinya satu kali. Tapi kalau switching, oke, saya punya equity sekarang udah 25 juta. Saya pengen di switching ke manage fund plus 10 juta deh. Sebetulnya kalau redirection uangnya masih ada di kantong nasabah. Tapi kalau switching, uang si nasabah yang ada di Prudential mau diputar, mau dialokasikan ulang. Cuma ini satu kali aja. Misalnya, switching dong ke manage fund plus 10 juta. Bulan depannya, begitu ada pembayaran premi, ini akan berlaku proses yang lama. Ini cuma satu kali, berarti di bulan tersebut manage fund-nya, kantongnya ada 10 juta. Terus-terusan akan ada 10 juta. Sampai dia nyuruh lagi gitu. Oke, bisa dipahami? Kalau ini dalam percentage, ini dalam rupiah. Yes? Redirection ini perlakuannya sama, satu kali, 1 tahun atau boleh dilakukan? Redirection gimana? Ada.
di transfer. Boleh 1 kali free atau tiap bulannya boleh dilakukan. Kalau redirection ini kan prinsipnya cuma diinstruksikan 1 kali, dan dia akan terus berjalan. Ya, maksudnya setelah itu, misalnya 5 tahun kemudian mau diganti lagi bisa. Boleh. Free juga ya. Free, 1 kali free ya teman-teman ya. Boleh, nggak masalah. Oke. Saya suka ini. Menarik ini, menarik. Oke. Bu, Yes. tentang UP tadi, kan Ibu nulis 7 juta, tadi yang 84 juta setahun. Dan itu dalam waktu 20 tahun. Yang saya tulis adalah nilai ekonomis, bukan UP. Hanya sebagai benchmarknya. Yes, sebagai batasan. Si Vita ini paling cocok UP-nya berapa sih maksimal? Paling cocok. Tapi kembali, perhitungan UP nggak serta-merta hanya bisa dilihat dari perhitungan nilai ekonomi, no. Soalnya konsepnya Joni dari 20 tahun itu kan ada kenaikan income. Yes, tadi kan aku bilangnya forget it about increasing income, forget it about inflation rate. Yang kita lihat hari ini nih, si Vita gajinya 10 juta padahal kurang. Si Vita gajinya 10 juta sebulan, setahunnya 120 juta. Kalau si Vita hari ini umurnya 30 sampai dengan umur 55 dia terus kerja dengan gaji yang sama, maka nilai ekonomisnya si Vita tuh berapa? Asumsinya adalah lupakan kenaikan, lupakan inflasi. Karena apa? Bisa jadi di pertengahan mungkin si Vita unemployed, berhenti kerja, atau mungkin di pertengahan tahun si Vita kantornya kolaps. Aduh. Mungkin Pak Ali suami saya, Bu. Pak Dono? Nggak ada ya? Ada Pak Joko. Pak Joko mana Pak Joko? Suami siapa? Pak Joko udah tahu sih nyariin Pak Joko. Ya, artinya kita lupakan yang itu teman-teman. Kalau hari ini saya ada di sini dengan gaji sekian, berapa puluh tahun yang akan datang, nilai ekonomi saya berapa? Itu dikalikan. Dan itu hanya sebagai batasan benchmarknya, gitu lah. UP-nya dibuat sama dengan itu. UP-nya tidak bisa melebihi itu. Karena artinya apa? Kalau melebihi nilai ekonomi, dia over insured. Kan kita nggak tahu, Pak Bernard tuh bisanya sampai berapa sih UP-nya? Sementara uang banyak dan segala macam, gitu kan? Ya udahlah, kasih aja 10M. 10M. Cocok nggak nih 10M buat Pak Bernard? Nanti kita lihat. Kalau ternyata yang namanya 10 miliar untuk si calon nasabah over insured, itu otomatis akan sulit diterima sama underwriting-nya prudential, gitu kan? Jadi artinya kita tuh harus punya perhitungan juga. Nggak bisa. Karena kan asuransi itu fungsinya adalah untuk meminimalkan resiko finansial yang terjadi, bukan memberikan keuntungan pada saat si tertanggung meninggal. Benar nggak? Berbeda. Kalau misalnya, ya udah si Tono nggak ada, bener deh. Misalnya si Tono udah 10M kasih, padahal nilai ekonomisnya dia nggak sampai 100 juta atau katakan 500 juta. Dikasih 10M, underwriting prudential bilang oke. Besokannya begitu udah lewat masa tunggu, tiba-tiba si Bernard ditemukan tenggelam. Bernard A, Bu. Ini kan Bernard B. Tiba-tiba si Tono itu tergeletak di pinggir jalan. Berarti dia udah over insured, gitu kan? Bagus, berarti fokus semuanya. Pak. Halo. Jadi malu. Yes.
fokus. Kalau misalnya Malu sama Soalnya kalau nggak fokus, pasti langsung protes. Oh iya. Kan nggak ada waktu baru protes. Iya, iya, benar. Bagus, Pak. Yes, gimana? saya mau tanya, apakah kalau misalnya over insured tadi, dan itu kan ditentukan sama underwritingnya Prudential ya, apakah itu menentukan seseorang itu